Halo Sobat Sehat, nama saya Dr. Taufik Rahman Taher. Saya merupakan dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Jadi batu ginjal adalah suatu kondisi di mana adanya endapan padat pada saluran kemih yang berasal dari kristal-kristal urin. Jadi yang kita sebut sebagai saluran kemih itu ada beberapa tempat. Yang pertama adalah di ginjal, di ureter, di kandung kemih, dan di uretra. Jadi yang dimaksud dengan batu ginjal adalah apabila endapan padat itu kita temukan pada ginjal pasien. Jadi ada banyak resiko yang bisa menyebabkan batu ginjal. Yang pertama adalah ada predisposing factor, contohnya adalah genetik. Apabila ada orang tua yang pernah punya penyakit batu ginjal, maka anaknya itu akan mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan batu ginjal itu juga. Yang lainnya adalah penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, obesitas, atau gaya hidup. Contohnya adalah apabila pasiennya sering kurang minum dan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Atau juga makanan-makanan yang bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya batu, seperti makan makanan yang tinggi garam, tinggi oksalat, atau makanan-makanan yang tinggi manis-manis. Gejala-gejala dari batu ginjal yang paling sering dikeluhkan pasien yang pertama adalah nyeri pinggang, di mana nyeri pinggang itu bersifat akut atau tiba-tiba yang menjalar kadang-kadang ke perut depan atau bahkan ke daerah lipat paha. Gejala yang lain adalah seperti mual, muntah, kadang-kadang ada demam juga, dan biasanya juga pasien keluhkan adanya urin yang berwarna merah atau urin yang berdarah. Jadi terapi dari batu saluran kemih atau yang kita sekarang sedang bahas ada batu ginjal itu tergantung dari yang pertama tak batunya. Jadi apakah batunya itu di ginjal, di ureter, atau di kandung kemih. Yang kedua adalah ukuran batunya. Nah, dan ukuran batu ini menentukan apakah kita bisa menggunakan terapi tertentu atau tidak. Yang ketiga adalah kekerasan daripada batu itu sendiri. Semakin lunak batunya, maka semakin banyak metode yang bisa kita gunakan. Metodenya bersifat ada yang kita sebut sebagai non-invasif, ada yang kita sebut sebagai minimal invasif. Contoh untuk tindakan-tindakan minimal invasif pada batu ginjal adalah satu, pertama PCNL, yang kedua adalah RIRS. Nah, yang untuk tindakan yang non-invasif atau yang tidak membutuhkan operasi adalah SWL. Jadi tindakan SWL adalah merupakan tindakan non-invasif atau yang kita sebut non-operatif, di mana kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai gelombang kejut yang kita aplikasikan dari luar tubuh pasien, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan batu. Dan dengan hancurnya batu ini menjadi kecil-kecil, diharapkan batu ini dapat turun atau keluar dari tubuh pasien itu dengan lebih mudah. Yang pertama, pasien tidak perlu dirawat atau kita bisa melakukan tindakan ini dari rawat jalan ataupun one day care. Yang kedua, pasien tidak perlu bius, dan yang ketiga adalah tidak adanya alat-alat yang masuk ke dalam tubuh dari pasien. Lebih dari 2 cm, secara keilmuannya apabila kita menggunakan SWL maka batu ini tidak akan pecah dalam satu kali tembakan. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk batu-batu yang lebih dari 2 cm adalah yang pertama RIRS, yang dimana kita memasukkan alat dan menggunakan laser untuk menghancurkan batu. Yang kedua adalah PCN, di mana kita akan membuat insisi kecil di pinggang dan kita memasukkan teropong dari pinggang itu ke dalam ginjal, kemudian kita memecahkan batu itu dari dalam ginjal dan kemudian mengevakuasinya keluar. Jadi untuk SWL untuk batu yang lebih dari 2 cm tidak disarankan karena memerlukan tindakan yang lebih dari 1 kali.
Jadi kita mesti membedakan antara apakah ini batu yang habis atau yang batu yang sisa. Kalau yang batu sisa tentu masih ada sisa batu. Yang kedua adalah kalau batunya habis. Berdasarkan penelitian, 50% orang yang pernah kena batu dalam 5 tahun akan terkena batu lagi apabila dia tidak melakukan intervensi pada gaya hidupnya. Contohnya, apabila pasien itu minumnya tidak berubah, tetap kurang dan tetap terjadi dehidrasi. Atau yang lain adalah apabila penyakit metabolik itu masih ada di dalam diri pasien, maka kemungkinan untuk terjadinya batu ginjal itu akan 50% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mencegah terjadinya batu ginjal di masa depan, yang pertama adalah minum yang cukup. Jadi di mana apabila kita minumnya kurang, itu akan terjadi dehidrasi di dalam badan kita. Itu menyebabkan urin kita menjadi pekat. Itu akan bisa ditanggulangi dengan cara minum yang banyak. Yang lain adalah seperti kita membatasi makanan-makanan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya batu ginjal. Yang lain juga adalah apabila kita mempunyai penyakit-penyakit metabolik, maka penyakit-penyakit metabolik itu harus bisa kita tangani dengan baik agar batu ginjal ini bisa dapat kita kurangi kemungkinan untuk terjadi kembali. Jadi kalau misalkan kamu pernah punya batu ginjal ataupun merasa mempunyai gejala-gejala batu ginjal yang saya sebutkan tadi, maka ada baiknya untuk dikonsulkan ke dokter spesialis urologi agar dapat kita ketahui dengan pasti atau lebih cepat sehingga penata laksanaannya akan lebih mudah dibandingkan kalau batunya sudah menjadi lebih besar. Jadi untuk sobat sehat, apabila sobat sehat pernah punya batu ginjal ataupun merasa mempunyai gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, maka ada baiknya dikonsulkan ke dokter spesialis urologi agar dapat kita diagnosis dan kita tangani secara lebih awal sehingga sobat sehat tidak perlu menjalankan tindakan-tindakan yang lebih invasif lagi.